Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran statika ya. Nah, kali ini kita coba bukan campuran ya, jadi konstruksi yang umum yang sudah terjadi di mana-mana. Jadi mudah-mudahan ini adalah aplikasinya. Nah, kita coba satu konstruksi ya, yang kira-kira seperti ini. Nah, di satu tempat itu ada muatan terbagi rata, di ujung ada muatan titik ya. Kemudian tumpuannya di sini, ini tumpuan sendi ya. Kemudian di sini ada tumpuan roll. Nah, lalu jarak-jaraknya nah, kemudian ada beban di sini. Nah, beban di sini itu kita berikan misalnya 100 meter. Kalau di sini mungkin ada 300 meter. Kemudian Q ini Q sama dengan 10 meter per centimeter. Nah, ini jaraknya. Jaraknya ini adalah 10 cm, ini juga 10, ini 15 ya, lalu ini 20 cm. Oke, seperti itu. Ini adalah tumpuan A. Ini adalah tumpuan A, ini tumpuan B, kemudian ini ada titik C, lalu ini adalah titik D, kemudian ini adalah E. Nah, gitu. Oke, sekarang kita mencari dengan sigma moment. Sigma moment di A. Nah, sama dengan nol. Nah, dengan demikian maka kita mulai dari beban 100 meter kali panjangnya 10 ya, putarnya ke sebelah kiri ya. Kita berada di A ya. Kita berada di A, maka melihat ke kiri ada seperti itu ya. Perhatikan putarannya ke mana itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita jumlah dengan momen yang lain yang berasal dari beban 300 ya. Dan 300 dikalikan jaraknya ya. Jaraknya adalah 15 ya. Putarnya ke kanan. Oke ya. Oke, bisa dipahami, bisa lihat jadi ya. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah itu oke, ini ada beban bagi merata di teknik mesin mungkin lebih cenderung untuk diartikan sebagai
berat sendiri ya. Nah, berat sendiri itu berarti berat batang. Yang lain ini dianggap tidak punya berat. Nah, kenyataannya yang tidak ada seperti itu, tidak ada batang tanpa berat, ada semua. Namun demikian ini biar mudah saja dianggap tanpa berat kalau terlalu ringan. Nah, kemudian batang yang antara D dan E ini ada beratnya 10 Newton per cm. Nah, karena per cm 10 Newton ini ada 20 cm, maka berarti 10 kali 20 ya. Jadi beban di titik berat ya, yang merah itu saya tulis di sini itu adalah 20 kali 10, jadi 200 Newton ya. Ini berada di titik itu. Nah, jaraknya berapa ini? Kira-kira di tengah-tengah. Berarti jaraknya dari sini ke sini ya, itu setengahnya 20, berarti 10 ya. Oke, jadi sebelah sananya juga sama, yang sebelah kanannya juga 10. Oke, nah ini maka di sini saya tulis pakai merah biar jelas ya. Ini adalah 200 dikalikan ke A ya. Nah, berapa itu? 25 ya, 25. Putarnya ke kanan ya. Nah, habis itu sudah nggak ada lagi ya, bebannya hanya 3. Kemudian yang lain adalah momen karena dari RB. Nah, jadi saya tulis di sini ini ada RA, dan di sini ada RB. Nah, ini kita kembalikan ke hitam. Ini adalah RB kali berapa? Kali jaraknya dari A itu adalah 15 tambah 20 tambah 10 ya. Jadi 45 sama dengan putarannya ini ke sebelah kiri. Nah, ini ada putaran kiri 2 buah, putaran kanan 2 buah ya. Nah, maka kita searahkan dulu sama, kita anggap saja ini sama ya. 10 kali 100 ini 1000. Saat hitung langsung putarannya masih tetap ke sebelah kiri. Kemudian ini kita rubah, putarannya kita buat ke sebelah kiri ya. Lalu tandanya berubah negatif. 300 kali 15 ya. Ini adalah 4500 oke. Nah ya, ini kemudian ini juga kita rubah menjadi putarannya ke kiri. Nah, ini kita rubah ke kiri, ini negatif ya, masih ingat 200 kali 25 ini 2 kali 25 50, jadi ini adalah 50 ya. Oke, lalu ditambah lagi, ini masih tetap putarannya tetap ke sana ya. Maka ini adalah 45 RB ya. Oke, ini saya rubah tempatnya nggak masalah ya. Nah, kemudian apa yang kita cari? Kita yang cari adalah RB. Nah, RB berapa? Kita tulis lagi di sini. Oh, terus. Ini RB sama dengan, nah, yang negatif di sini menjadi positif di sebelah kanan. Ya. 45-nya pindah sini. Kemudian 45 ya, jadi ini kok ada kecorak dikit ya. Nah, kalau di sini kita tuliskan 4.500 tetap tambah 5.000 ya. Nah, itu dikurangi ya, ini jadi kurang 1.000 ya. Oke, nah, ini sudah selesai. Maka tadi adalah berapa itu? Ini 8.500 dibagi 45. Oke, itu
hasilnya apa? Hasilnya adalah 188,888. Kita ambil dua angka di belakang koma saja ya. Nah kemudian kita lanjutkan dengan sigma momen di B ya. Jadi sigma momen di B sama dengan, nah lalu apa? Nah kita mulai dari bukan 100 lagi, tapi dari B sekarang ya. Jadi ini 100 kali jaraknya ya cukup panjang ya, dari B 10 tambah 10 tambah 20 itu ada 55 ya, 55. Ya putarnya ke sebelah kiri ya, kemudian ditambah lagi dengan RA. RA kali berapa? RA kali 45. Ini putarnya ke kanan. Oke, lalu ditambah lagi dengan 300 kali berapa? Kali 30. Oke, putarnya ke kiri ya. Kemudian ada 200 kali berapa itu? Kali 20 sama dengan, nah habis ya, ini putarnya ke kiri lagi. Nah yang ke kiri ada 3, yang ke kanan 1. Nah ini kita tetapkan aja putarannya, ini adalah 55 putar ke kiri ya, dikurangi ya, 45 RA ditambah ini, oke, putarnya tetap ke kiri, ini tadi ke kanan. Oh ini sekarang ke kiri ya, ini sekarang ke kiri. Lalu juga ini, nah jadi 45 RA itu ke kanan, ke kiri, maka tandanya berubah menjadi negatif. Oke, kemudian yang di sini adalah 4000 sama dengan ini juga ke kiri. Nah sekarang ini pada dasarnya ini kita jumlah, jadi kita tulis saja 550 ditambah 9000 ditambah 4000 ya, dibagi 45. Nah di sebelah kanan adalah apa? Nah, sama saja. Lalu kita hitung itu, kita hitung. Ya, sudah ketemu. Lalu RA sama dengan berapa? Nah ini RA, ini kita hitung ternyata adalah 411,11. Oke. Nah itu bahan itu sama dengan reaksi, jadi ada di sini kita cek RA plus RB itu harus sama dengan beban. Nah beban itu semua adalah yang tadi sudah kita hitung. Ya bebannya berapa? Pertama ada 100 ya.
kemudian ditambah 300, kemudian ditambah dengan 200 ya, 200. Berarti berapa ini? Jumlahnya adalah 600 ya. Nah, di sini RA itu adalah 411,11 di sebelah kanan 188,88. Apabila ini jumlahnya adalah 599,99. Nah, ini oke. Selisihnya berapa? Selisihnya kecil ya, 0,01. Nah, jadi oke, artinya sudah dianggap. Oke, dari situ kita bisa menggambarkan SFD. Kita coba membuat garis-garis pertolongan. Nah, ini SFD. Kita gambarkan SFD sekalian. Kita coba pakai warna lain, misalnya hijau. Nah, kita mulai dari sebelah kiri, jangan lupa ya, seperti biasanya. Ini ada beban ke bawah ya. Berapa bebannya? 100. Kemudian ke kanan datar, nggak ada beban apa-apa. RA itu ada 411, jadi kira-kira naik. Sampai di situ. Berapa ini di sini? Ini 311,1. Kenapa 3? Karena tadinya 4 ya, total itu 411 dikurangi 100 dari beban yang ada di C ya. Nah, dari ini ke sebelah kanan itu konstan. Lalu di sini turun 300. Nah, sampai di sini berarti sisanya berapa? 11,11. Kemudian di sini turun ya. Turunnya berapa ini? Tiap senti dia turun 10. Tiap senti dia turun 10. Nah, ini ada 20 senti. Jadi ada 200 nantinya. 200. Nah, kira-kira di sini itu sudah. Kalau kita turunkan mulai dari sini ke sana ya. Ini turunnya 200. Nah, berarti di sini berapa? Jadi nah, ini kalau saya pakai merah, nah ini misalnya. Nah, dari sini ke sini itu adalah 411,11. Nah, dari sini ke sini itu adalah 300. Nah, dari sini ya, dari sini ini, nah, dari sini ke sini berapa tadi? 200. Ya, gambarnya tidak proporsional ya. Nah, sekali yang tidak proporsional 200. Padahal di sini ada 11, maka di sini itu 200 kurang 11 atau apa itu 188,88 ya, ini di sini ya. Ya. Nah, kemudian dari situ ke kanan horizontal karena nggak ada perubahan, dan di sini ini reaksinya ke atas berapa?
reaksi di AB adalah 188,88. Saya kira udah oke ya. Kalau gambarnya mungkin tidak proporsional tapi tidak apa-apa. Yang ini adalah negatif, yang ini adalah positif, dan ini adalah negatif lagi. Oke, nah ini sudah selesai. Tinggal masih arsiran. Tunggu saja. Ini kalau saya arsir nanti tutup semua ya, angka-angkanya. Nah, tapi tidak apa-apa. Coba kita arsir ya, yang positif kita arsir pakai hitam ya. Jadi ini kita arsir. Nah, kira-kira gitu hasilnya. Karena ada angka-angkanya. Mungkin angkanya saya bulatin ya. Ini ada angka 11,1. Di sini ada angka 411. Nah, kelihatannya ruwet ya. Nah, coba yang ini saja. Ini mungkin tidak begitu. Ini tapi nah, dan ini juga cukup bagus ya. Oke, SD sudah selesai. Nah, sekarang coba kita lihat DMD-nya. Nah, kita saya harus vertikal betul, tapi nggak bisa ya. Wow, jadi persiapan tempat untuk DMD-nya. Saya geser ke atas sedikit. Ya, memang dapat juga ini, karena ditutup. Oke, tidak apa-apa, kita skip aja. Nah, kita mencoba menghitung mulai dari sebelah kiri ya, mudah-mudahan cukup. Nah ini, nah kita mau menghitung yang mana? Ini ada momen kunci ya, momen di A, momen di D, momen di E lah, mudah ya. Oke, ya. 3 itu mudah-mudahan sudah cukup. Nah, kita mulai dengan momen di A. Momen di A tidak 0 ya, sama dengan tidak 0, karena tidak 7, tapi di B 0 ya, B jelas 0. Jadi momen di B jelas 0, tapi A tidak. Nah, momen di A berapa? Nah, kita lihat ada beban 100, ada beban 100 ya, kita tulis di situ kali jaraknya berapa? 10 ya. Nah, ini ketutup. Nah, ini ya. Caranya seperti ini. Nah, berarti ini 100 kali 10. Berarti ini adalah 1000 Newton centimeter. Oke. Nah, positif atau negatif ini? Nah, ini kebetulan kalau kita gambarkan di sini orangnya, orangnya itu berdiri di sini. Kita lihat ke kiri tadi, ya. Ini orangnya. Lalu pakai topi menghadap ke sebelah kiri, ya. Maka
tangannya kalau kita gambarkan tangannya ini adalah ke bawah. Ini adalah tanda negatif. Jadi momen di sini adalah negatif. Nah, kemudian coba kita hitung momen di E ya, yang mudah dulu. Momen di E. Momen di E ini kita lihat ke kanan. Momen di E kita lihat ke kanan. RB itu adalah 188 tadi ya. Jadi ini ada 188,88 dikalikan dengan jaraknya 10. Berarti berapa? Berarti 1888,8. Ini mestinya kalau ini komanya tetap 8 lagi, tapi tidak apa-apa ya. Ini Newton cm. Putarnya kemana ya? Nah, kalau kita gambarkan di sini ya, jadi ini bahasa gambar, Anda harus jangan tertawa ya, karena ini cara yang termudah. Orangnya lihat ke kanan, oke, kakinya ke kanan itu, putarnya kemana ya? Ternyata ini gayanya ke atas ya, gaya degree itu ke atas, maka ini tangannya ke atas. Nah, ini adalah positif. Nah, maka tanda positif itu kita letakkan di sini. Jadi tanda momen itu tidak dicari dari hitungan ya, tapi dari gambar. Nah, ini berarti gambar itu gambar positif. Ingat-ingat ya, kalau tangan itu menghadap ke atas itu positif, baik menghadap kiri atau menghadap ke kanan. Nah, tinggal satu lagi aja ya, mudah-mudahan. Nah, kita hitung momen di mana itu? Di D ya, momen di D. Momen di D berapa? Mau lihat ke kiri atau ke kanan? Kelihatannya enak lihat ke kiri ya. Kita lihat ke kiri aja. Nah, lihat ke kiri berarti ada beban 100. Beban 100 dikalikan jaraknya kepada D, nah, itu adalah jaraknya 25. Nah, masih ada lagi yang lain, ada ya. Adalah RA. RA berapa? 411,11 kali 15. Dapat ya? Ya, sampai kita terpaksa ke bawah dikit. Kira ini kita perbaiki lah ya, biar oke. Jadi ini kali berapa ini? 4111 kali 15 sama dengan 0. Nah, oh bukan. Maaf, clear. Ini kebiasaan. Udah, itu aja. Nah, otomatis D adalah ini nah, ini kalau di sini penting juga ini ya, karena putarannya beda-beda ini. Yang ini putarannya tadi ke kanan ya, lalu yang ini putarannya ke sebentar. Ini ya ke kiri, sorry. Ini ke kiri, ini yang ke kanan. Nah, saya hapus dulu yang panahnya ya, satu. Ya, kiri. Nah, itu harus tidak boleh ditunda. Kalau ditunda nanti besar.
Ya, kalau ini dianggap positif, ya ini harus negatif. Berapa itu ya? Nah, ya, hasilnya adalah 6 1 66,6 ya. Nah, berarti ya, negatif ini ada di jumlah berapa itu? Jadi ini adalah 3 ya, karena koma. Nah, positif atau negatif? Jadi kalau kita lihat dari situ gambarnya, putar. Nah, kalau kita gambar ini belum kita gambar. Kita gambar dulu pakai merah, ya. Gede. Jadi kita gambar di atas saja. Ini orangnya. Ini pandangnya ke kiri ya. Nah, ya. Momen yang dominan adalah yang dari RA. Momen dominan dari RA berarti arahnya adalah ini. Arahnya ke atas. Ini adalah positif. Oke. Nah, jangan bingung. Tadi kita sudah menganggap putaran ke kiri itu positif, putaran ke kanan negatif. Boleh saja, tidak masalah. Hasilnya negatif 3666,66. Nah, ini adalah hasil hitungan matematika. Maka tanda yang benar untuk MD bukan negatif ya. Yang benar adalah yang sesuai dengan gambar itu ya. Jadi katanya, jadi kita tekankan di sini MD itu adalah positif ya. 366,6 berdasar gambar. Ya, oke. Ini perhatikan baik ini ya, tanda-tanda ini. Nah, memang agak membingungkan. Kalau pengalaman silakan, kalau mau didiskusikan atau tanya silakan. Nah, sekarang kita coba menggambar DMD. Kita pakai hijau ya. Nah, momen di C itu 0. Ini 0. Ini 0. Ini juga 0 ya, jelas. Tapi di A itu tadi negatif 10. Negatif berarti di atas ya. Negatif 1000. Jadi kita berikan aja di sini. Ini 1000. Ini lurus. Kemudian di D itu adalah positif 36. Kalau 100 sekian ya kira-kira ini ya, kira-kira di sini. Ini lurus ya. Lurus dari sini ya, gitu ya kira-kira. Maafan kalau nggak bisa lurus banget ya. Nah, di sini berapa? Di sini 366,6. Ini titik. Kemudian setelah di situ ada lagi titik yang dekat B, itu juga positif, yaitu 1880. Berarti hampir 2. Di sini. Ini adalah 1880,88. Kurang 1 ya. 8 kurang 1.
Nah, ini. Nah, ini ke sini itu lurus. Ya. Nah, ini ke sini yang tidak lurus. Nah, kira-kira gitu. Kalau mau dicari ini berapa momen di situ bisa ya, dengan cari momen di titik E ya. Ya, bisa dicari ya. Lihat kanan boleh, lihat kiri boleh, saya kira sama saja. Oke, lihat kanan. Nah, ini adalah BMD. Kalau kita arsir ya, maka arsirannya adalah yang negatif di atas, yang positif di bawah. Maka ini adalah negatif, kita arsir horizontal. Kemudian yang positif kita arsir vertikal. Oke, sementara ini begitu. Jadi sudah belajar beban kombinasi. Ini beban kombinasi ya. Jadi ada muatan terbagi merata, ada beban titik, dan kebetulan jumlahnya tidak satu. Beban terbagi meratanya juga boleh tidak hanya satu. Beban terbagi merata adalah berat sendiri. Nah, selalu punya titik berat di tengah-tengah karena kita pakai batang prismatis. Nah, prismatis itu berarti penampangnya sama di ujung sampai ke ujung yang lain. Oke, saya kira begitu dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.